Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Nepto di sini. Ya, di video kali ini gue akan membahas, bukan cuma membahas sih, kita akan membahas, kita belajar, dan juga akan melakukan tutorial secara langsung seperti apa proses minting dan supaya mungkin ya bisa laku kali ya, atau marketingnya seperti apa. Jadi kita akan coba analisa bareng-bareng ya. Gue sendiri pun juga belum pernah melakukan minting di OpenSea, jadi ini mungkin akan minting pertama kalinya gue, dan kita akan lihat seperti apa dari project-project hasil NFT lainnya itu mereka bisa mahal atau bisa terjual itu seperti apa sih? Nah, kita akan coba analisa dan pelajari bareng-bareng. Oke, jadi jangan skip videonya, silakan nonton full dan pelajari. Kalau ada kritik saran masukan, silakan tuliskan di bawah. Dan ingat, ini adalah Dior dan juga NFA, jadi bukan ajakan untuk melakukan minting, tapi ini anggap sebagai ilmu aja. Kalau teman-teman pengen mencoba peruntungan seperti Gozali Everyday yang memang kemarin itu kita bahas, dan juga wah luar biasa sekali ya kan keuntungannya dia. Nah, nggak ada salahnya kalau teman-teman pengen coba dan penasaran bisa nonton video ini full. Oke, ya jadi kalau kemarin tepat hari ini sih, tepat hari ini itu gue buat video menyikapi fenomena Gozali Everyday dan ternyata banyak banget yang nanya, kok ajarin dong cara mintingnya, cara bikin NFT kita gimana supaya masuk OpenSea dan lain-lain itu seperti apa. Jadi ya anggap aja kita belajar bareng-bareng. Di sini yang pertama yang jelas adalah teman-teman buka dulu OpenSea.io ya, website dari OpenSea. Lalu yang kedua yang paling penting teman-teman wajib punya adalah namanya itu wallet, yaitu MetaMask. Di sini gue menyarankan menggunakan MetaMask dan sudah terhubung dengan jaringan Polygon atau Matic. Ya, jadi ini MetaMask gua sudah ada di Polygon Mainnet. Kalau teman-teman belum punya namanya Polygon Mainnet, silakan tambahkan pakai chainlist.org ya. Tutorialnya sebenarnya udah ada videonya ya, udah ada, tinggal dicari aja yang untuk menambahkan jaringan ke MetaMask. Lalu di sini kita masukkan Matic. Nanti dia akan muncul yang Polygon Mainnet ya. Teman-teman klik bagian Add to MetaMask, nanti otomatis dia akan bertambah seperti ini. Jadi nantinya MetaMask teman-teman tuh sudah ada jaringan Polygon. Nah, pastikan dia saat ini di posisi jaringan Polygon ya. Nah, habis itu teman-teman buka OpenSea, lalu di pojok atas kanan ini ada bagian profile. Cuma di sini gue udah connect ya. Jadi ini gue udah connect punya gue. Nanti teman-teman tinggal klik aja, habis itu connect OpenSea-nya ke MetaMask teman-teman. Ya, connect OpenSea-nya ke MetaMask teman-teman. Nah, di sini kita pertama analisa dulu ya. Kita pelajari project-project yang sudah berhasil mereka kenapa bisa laku gitu loh. Ya. Yang pertama kita lihat bagian dari si Gozali Everyday dulu ya. Kita coba analisa Gozali Everyday. Di sini pertama dia background dia ini unik, unik ya. Jadi dia background ini kan dia ada background sama profile. Ini kan profile foto dan ini background. Di backgroundnya ini dia unik ya, di mana dia bermacam-macam hasil selfie dia atau hasil foto dia ya dijadikan satu, digabungkan semua. Lalu untuk profile dia di sini profile dia dalam bentuk GIF ya, di mana dia ini menggabungkan beberapa foto habis itu dibuat GIF jadi kayak berganti-ganti terus kayak gitu. Yaitu keunikan salah satu dia. Habis itu yang ketiga adalah dia ada media sosial. Jadi dia tambahin media sosial seperti website. Ini kalau kita diklik akan terhubung ke Facebook dia. Lalu juga ada Instagram. Kalau kita klik akan terhubung ke Instagram si Gozali. Ya, Gozali Gozalu. Ya, ini Instagram dia. Oke, jadi penambahan media sosial ini tujuannya buat apa? Ini bisa untuk meningkatkan kepercayaan orang atau trust orang terhadap NFT kita gitu loh, bahwa kita juga punya media sosial dan orang bisa mengikuti media sosial kita dan dari media sosial pun bisa dijadikan sebuah penilaian kayak gitu. Yaitu tips ketiga. Habis itu ada lagi penamaan. Di sini penamaan dia adalah Gozali Everyday. Kenapa dia masukin nama Gozali dan Everyday? Karena Gozali ini adalah nama dia dan Everyday ini adalah setiap hari artinya kan. Jadi dia memang tujuan dari konten dia adalah mengupload foto-foto, hasil foto diri dia sendiri dari umur 18 sampai umur 22 di depan laptop, di depan komputer laptop dia foto tiap hari, habis itu dia upload kayak gitu. Jadi kenapa dia masukin nama Gozali Everyday? Jadi nama nama konten dia atau nama account dia, collection dia ini sesuai dengan apa sesuai dengan art yang ingin dia upload kayak gitu. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya adalah CryptoPunks ya. Di sini dia kan upload foto-fotonya itu ada gambar-gambar atau artnya adalah orang-orang yang punk kan, orang-orang yang ngepunk gitu loh. Yang pakai gambar itu adalah bit ya, hitungan bit atau pixel, sorry pixel ya. Ini dengan tipe punk gitu loh. Makanya kenapa dia namanya itu CryptoPunk. Ya, karena dia uploadnya itu kan di dunia kripto. Jadi kripto habis itu punk karena karakter ini bertema dengan orang-orang yang punk kayak gitu. Ya, jadi itu kenapa dia masukin namanya CryptoPunk. Jadi nama kalian pun harus sesuai dengan apa yang akan kalian mintingkan gitu loh. Contoh, kalian minting itu gambar panda, tapi di sini di namanya kalian
namanya itu adalah macan gitu. Kan nggak nyambung kan, panda dengan macan. Jadi kan harus pastikan punya tema yang jelas, tema yang serius ya. Nah, habis itu selanjutnya adalah deskripsi ya. Deskripsi di sini juga penting. Di sini dia ngejelasin, dia ceritain bahwa dia ngambil foto diri dia sendiri sejak berumur 18 sampai 22 tahun atau 2017 sampai 2021 ya. Ini adalah foto asli dia berdiri di depan komputer ya setiap harinya dari hari ke hari. Ya, dia foto lalu dia upload. Jadi deskripsi ini menggambarkan apa sih isi dari art yang akan lu jual itu. Kayak gitu. Contoh lain CryptoPunk ya. Di sini dia udah tulis juga CryptoPunk launch as a fixed set 10,000 items ya di pertengahan 2017. Jadi dia si CryptoPunk ini meluncurkan 10.000 NFT ya itu fix ya. Berarti kan nggak bisa naik, nggak bisa berkurang kayak gitu ya. Dan ini menjadi inspirasi dari ERC 721 standar ya dan lain-lain kayak gitu. Jadi ini deskripsi dia itu menggambarkan apa isi dia, bener nggak? Dia bilang bahwa art dia itu maksimal cuma ada 10.000 item, nggak lebih nggak kurang, ini fix dan bener kan itemnya bener-bener cuma ada 10.000 gitu loh, nggak lebih nggak kurang seperti itu ya. Jadi isi dari deskripsi itu juga menggambarkan jati diri dari collection kalian ya. Pastikan deskripsi kalian itu juga jelas dan menggambarkan jati diri koleksi kalian seperti itu ya. Habis itu kita lihat bagian foto-fotonya ya, dari artnya atau dari apa yang diupload gitu. Kita coba cek salah satu yang ini aja, yang Gozalu hashtag 528 ya. Di sini kita bisa lihat dari nama, dari penamaan konten art yang kita upload itu juga nggak bisa sembarangan ya. Dan kalau teman-teman lihat yang laku-laku, contoh kita ambil CryptoPunk juga ya, kita ambil CryptoPunk itu rata-rata mereka itu penamaannya adalah penamaan dari yang mereka upload, habis itu spasi hashtag angka. Jadi hashtag angka ini menandakan foto yang saat diupload gitu loh. Jadi foto pertama upload itu hashtag 1, yang kedua itu hashtag 2, ketiga hashtag 3. Jadi itu kayak pengkodean aja sebenarnya. Jadi dia ini Gozali underscore Gozalu. Jadi bukan kayak orang tampan atau orang berani atau orang apa, tapi benar-benar nama dia. Habis itu hashtag kode kayak gitu. Sama kayak CryptoPunk. CryptoPunk spasi hashtag 47686 kayak gitu ya. Teman-teman tinggal cek aja. Ya, CryptoPunk juga kayak gini. Ya, CryptoPunk spasi hashtag 6575. CryptoPunk spasi 9678. Jadi penamaan itu juga penting gitu loh. Supaya apa? Supaya orang nggak bingung. Karena ya dia namanya kan cuma lihat dari angka doang, dari kodenya gitu kan. Ya, jadi kurang lebih Gozali Gozaru juga sama menggunakan hal yang sama. Nama dia itu sama semua, Gozali underscore Gozalu spasi angka kayak gitu. Spasi hashtag angka, spasi hashtag angka. Oke? Ya, jadi yang pertama teman-teman harus siapkan profile dulu nih, profile seperti ini ya. Caranya gimana mempersiapkan profile? Teman-teman bisa klik bagian setelah teman-teman connect wallet, teman-teman bisa klik bagian profile ya, arahkan ke pojok kanan ke profile. Nah, ini tutorialnya dimulai nih di sini. Jadi teman-teman di sini bisa upload banner di belakang ya, habis itu upload foto, habis itu masukkan deskripsi dan juga media sosial teman-teman. Tapi ini untuk account teman-teman ya. Jadi dia ada dua, yaitu account dan juga collection. Ya, nanti kita akan buat collection-nya. Nah, sekarang teman-teman upload dulu untuk yang bagian account-nya. Ya, cara gimana? Cara teman-teman bisa klik bagian gear atau setting di sebelah kanan sini. Ya, diklik, nanti dia akan masuk ke profile setting. Ini ada profile teman-teman. Teman-teman masukkan username, bio, email, link, dan juga wallet address ini ditambah secara otomatis biasanya. Habis itu teman-teman klik save. Ya, upload foto sama banner. Nah, yang untuk yang profile ini itu berbeda dengan collection ya. Jadi profile ini ibaratnya kayak rumah. Jadi teman-teman bayangkan sebuah rumah, di dalam rumah itu ada berbagai perabotan-perabotan atau berbagai karya seni. Ya, itu karya seni itu adalah collection, sedangkan profile ini adalah rumah teman-teman. Mencerminkan diri teman-teman. Kayak gitu. Ya, jadi profile pun juga harus bagus, collection juga harus bagus. Ya, karena akan mencerminkan diri teman-teman itu apa sih sebenarnya. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman silakan tambahkan profilnya ya, nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, nah setelah teman-teman sudah men-setting profilnya, di sini kalau teman-teman lihat punya gua kan bisa diklik ke Instagram, ke Twitter, ke website ya, ke website gua, lalu di sini ada deskripsi tentang gua. Gua adalah founder dari cryptocurrency coach dari Cryptosias ya, lalu juga not financial advice, DeFi, NFT, bla 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 ya, join dari kapan kayak gitu. Oke, jadi ini ada profile. Nah, yang kedua, habis itu setelah teman-teman setting profile account seperti ini, teman-teman nanti klik link yang ada di deskripsi di bawah video ini, atau teman-teman klik manual di browser, ya, opensea.io/collection/create.
Nah, di sini teman-teman harus membuat collection ya. Jadi di sini kan kalau Gozali Gozaru ini kan profile dia adalah Gozali Gozaru ya, Gozalu yaitu profile dia. Tapi collection dia namanya adalah Gozali Everyday. Jadi collection ini akan berisi semua foto yang sesuai atau setema dengan karya seni dia kayak gitu. Ya, jadi di sini kita harus membuat collection kita gitu loh. Ya, jadi teman-teman bisa klik linknya ada di deskripsi atau diketik sendiri manual yaitu opensea.io/collection/create ya. Oke, ya. Nah, nanti teman-teman tinggal masukin upload logonya, logo image-nya, logo itu seperti ini atau seperti ini, ya bebas. Habis itu banner image itu yang di belakang, ya kita upload banner image-nya. Habis itu teman-teman masukin namanya, ya. Nah ini contoh di sini karena gue nggak punya foto yang bagus, gue malah kebanyakan foto meme atau foto aneh-aneh. Jadi di sini gue akan buat itu Yunepto Meme Collection. Jadi ini adalah koleksi meme Yunepto kayak gitu. Jadi nama gue itu akan mencerminkan isi dari koleksi gue. Oke, ya jadi kayak ini kan dia Gozali Everyday, lalu di sini ada CryptoPunk kayak gitu. Ini jadi teman-teman masukin nama dari collectionnya. Oke, nah setelah itu teman-teman masukin URL-nya atau link-nya ya. Jadi nantinya orang kalau pengen buka opensea.io/collection/ nah pengen linknya apa nih biar kebuka ke meme-nya ini. Misalnya di sini gue masukinnya adalah Yunepto_meme misalnya. Ya tunggu sebentar. Nah, dia bilang this URL is valid. Ya tapi di sini gue nggak boleh pakai underscore nih, berarti nggak bisa kayak gitu. Ya kalau gue kayak gini harusnya bisa nih. Nah ini kan berarti bisa. Tanda centang hijau artinya bisa dipakai. Sama kayak Gozali kan di sini dia kan kalau kita buka ya opensea.io/collection/Gozali everyday. Berarti ini dia pakai tanda ini bisa nih, tanda-tanda seperti ini nih. Nah ini harusnya bisa berarti. Nah, berarti kalau underscore nggak bisa tapi pakai ini sebutannya apa ya? Uppercase ya atau apa sih? Ya itulah, pokoknya itu bisa gitu loh. Ya. Contoh yang lain di sini collection CryptoPunk ya, linknya ini kan opensea.io/collections.cryptopunks. Ini collection/Gozali everyday seperti itu. Oke, jadi kita udah buat URL-nya, kita sudah pilih, lalu masukkan deskripsinya. Nah, deskripsi ini adalah deskripsi yang mencerminkan isi dari NFT-nya. Sama, di sini teman-teman juga bisa lihat ya, di sini ada deskripsinya, di sini juga ada deskripsinya. Oke, teman-teman masukkan di sana. Nah, karena di sini untuk NFT yang akan gue upload itu temanya itu meme diri gue sendiri, maka deskripsi gue adalah this is an NFT memes from my own past intended for entertainment purpose only. Jadi ini adalah NFT meme dari masa lalu gue yang tujuannya itu untuk sebagai entertainment atau sebagai lucu-lucuan aja kayak gitu. Oke, nah kita udah isi deskripsinya, lalu kita ke bagian kategorinya. Nah, pada bagian kategori ini teman-teman bisa klik masukkan pilihan teman-teman. Misalnya teman-teman ingin upload itu tentang musik, ya udah klik yang bagian musik. Atau fotografi, ya udah hasil foto teman-teman masukin di fotografi. Atau sport, atau trading card, atau utility. Utility ini biasanya di game sih. Atau trading card juga itu biasa di game. Di sini gue akan masukin itu collectible aja atau koleksi ya. Bisa juga art sih kalau teman-teman yang suka gambar-gambar itu bisa masuk ke art. Di sini mungkin gue akan masukin collectible ya. Jadi kategorinya ini collectibles. Habis itu teman-teman bisa masukin link tambahan sosial media, bisa website, bisa Discord, bisa Instagram, bisa Medium, bisa Telegram. Ya, jadi ini teman-teman masukin aja semua ya supaya orang bisa ngecek nih bener-bener teman-teman itu sosial medianya seperti apa kayak gitu. Habis itu di sini ada setting untuk royalti. Nah, ini yang penting. Royalti ini jadi setiap ada orang membeli, maka dia akan dipotong royalti fee. Di mana jadi misalnya teman-teman jual gimana contoh ya? Contohnya gini deh, kita lihat salah satu asetnya Gozali aja deh. Kita ke bawah. Nah, di sini ada namanya item activity atau penjualan. Jadi pertama kali dia kan minting nih si Gozali minting, ya. Habis itu dia list, habis itu dijual. Ya, dia jual dengan harga 0,001 Ethereum laku ke A5C255. Lalu si A5C255 ini jual lagi ke Drug Hunter dengan harga 0,04. Berarti naik dong. Nah, kalau si Gozali ini nggak ngasih namanya itu loyalty, maka dia nggak dapat apa-apa dari penjualan si A5 Seli 255 ini ke Dark Hunter. Tapi kalau dia kasih loyalty 10% misalnya, maka ketika si A5C255 ini jual ke Dark Hunter, maka 10%-nya akan diberikan ke Gozali Gozaru selaku pencipta NFT-nya. Kayak gitu, itu royalty seperti itu. Dan kalau Dark Hunter ini jual lagi NFT-nya ke si Hasan ini, maka 10% itu akan masuk lagi ke si Gozali Gozalu ya nanti si Hasan ini laku lagi nih jual lagi nih ke orang lain laku lagi ya kan ke A5 C255 lagi
maka Ethereum ini juga akan 10% masuk lagi ke walletnya si Gozali Gozalu seperti itu. Ya, jadi itu namanya royalty lah. Dalam dunia musik sebenarnya ini hal biasa ya. Jadi kita bisa masukin terserah teman-teman pengen 1%, pengen 5%, pengen 10%, pengen 100% itu juga boleh ya. Tapi nggak boleh lebih dari 10% deh, maksimal 10% ya. Jadi dari nol sampai 10%. Jadi di sini gua akan ngasih 5% aja kayak gitu. Lalu dia akan minta namanya payout wallet address. Nah, ini teman-teman nantinya hasil royaltinya akan dicairin kemana? Nah, teman-teman masukin aja wallet address yang MetaMask tadi, yang Polygon, teman-teman kopikan di sini, pastekan. Oke ya. Nah, buat orang yang pertama kali, dia pasti di bagian blockchain ini adalah jaringan Ethereum. Karena kita pengen jualnya di jaringan Polygon yang gas fee-nya murah, kita pilihnya Polygon. Habis itu di sini ada payment tokennya, bisa bisa menggunakan Ethereum Polygon atau kita bisa tambahin token baru lagi, USDC Polygon, ada juga DAI dan juga Rev Polygon. Jadi ini pembayarannya bisa dalam bentuk token lain kayak gitu. Ya, tapi di sini biarin tetap ETH Polygon aja kayak gitu. Lalu di sini ada display theme. Jadi nanti foto kita itu atau art kita itu diupload. Kalau teman-teman yang gambarnya itu PNG yang apa backgroundnya itu transparan, teman-teman bisa pilih yang padded ya, yang transparan background itu bisa pilih yang padded. Tapi kalau teman-teman foto biasanya itu bisa pakai contained yang 1:1 rasio atau juga bisa covered. Jadi teman-teman bisa pilih mau yang mana. Kalau yang Gozari Gozaro ini sih kayaknya dia pakainya itu coba kita cek. Dia pakainya itu contain ya. Ini pakai contained. Kayak gini tuh sistemnya contained kalau yang kayak gini. Kalau yang CryptoPunk ini dia pakainya itu covered. Ya kelihatan bentuknya ya beda ya. Kalau cover tuh kayak gini full, kalau contained itu seperti ini, kotak dia, ya, contained. Jadi kita bisa pilih tergantung artnya teman-teman atau punya teman-teman itu yang cover apa yang contain, pastikan sesuai gitu loh. Di sini gua akan coba pilih yang mungkin covered kali ya, gua akan pilih yang covered mungkin. Ya, kurang lebih seperti inilah. Kita pilih yang covered, habis itu teman-teman, kalau karya atau art teman-teman itu untuk 18 atau 21 plus, yang plus-plus itu bisa wajib centang yang ini, explicit and sensitive content. Ini wajib di teman-teman nyalakan. Kalau hasil art teman-teman atau karya seni teman-teman itu mengandung 18 atau 21 plus. Ya, tapi kalau enggak ya nggak usah nyalakan gitu loh. Habis itu kita create aja, kita buat. Kita create, ya kita tunggu sebentar. Nah, sampai berhasil muncul tulisan create ya. Ada tombol create di bawah kan kelihatan. Nah, ini langsung muncul nih punya gua. Ini collection gua, yaitu ada backgroundnya, ada Unepto main collectionnya, lalu di sini ada item, owner, floor price, volume trade, ya. Lalu di sini ada media sosial gua dari website, Discord, Medium, Telegram, dan Instagram. Habis itu di sini ada koleksi gua. Oke, nah selanjutnya apa yang harus teman-teman lakukan? Nah, sekarang saatnya kita upload foto kita atau karya seni kita. Kita klik add item, ya kita klik add item. Di sini gue akan masukkan foto aib masa lalu karena gue memang nggak ada foto yang bagus, nggak ada foto apa-apa. Jadi kita buat tes aja buat belajar ya. Di sini gue akan upload salah satu foto aib gue. Nah ini ya. Di sini gue akan masukkan nama gue menggunakan nama gue Yunepto. Habis itu hashtag 1 ya. Jadi gue akan masukkan Yunepto hashtag 1 gitu loh. Atau mungkin enaknya apa ya? Yunepto memes. Enaknya gimana ini? Kayak gini apa kayak gini nih? Unipto memes atau Unipto hashtag 1 ya? Ini Unipto memes. Ini kan CryptoPunk. Ini Gozali underscore Gozalu. Ya mungkin gue gini aja kali ya. Unipto memes hashtag 1 biar lebih enak lah. Habis itu teman-teman bisa tambahin external link ini sebenarnya bebas mau kasih atau enggak. Kalau external link ini yang tadi aja sih bisa juga. Jadi di sini ada Unipto terus memes ya tadi ya. Nah, ini kan collection gue nih linknya nih ya mungkin gue akan jadi kita tambahin masukin linknya aja link yang ini tapi mau dikosongin juga nggak apa-apa ya mau dikosongin juga nggak apa-apa jadi di sini external linknya adalah OpenSea slash collection slash Unepto memes habis itu kita masukkan deskripsi dari foto kita yang tadi yang sudah kita buat tadi deskripsi gue adalah this is an NFT memes from my own past intended for entertainment purpose only jadi ini adalah deskripsi dari foto gue. Oke, next kita pilihnya itu masukin collection ke yang Unepto Memes Collection ini. Kalau foto ini mengandung 18 plus atau 21 plus, teman-teman wajib nyalakan yang eksplisit dan sensitif content. Kalau teman-teman pengen kunci NFT-nya supaya nggak bisa dilihat orang lain dulu, itu bisa nyalain yang unlockable content.
Ya, habis itu teman-teman juga bisa tambahin properties, levels, dan juga stats. Biasanya untuk levels dan stats ini itu untuk NFT-NFT yang berhubungan dengan game, yaitu bisa. Habis itu di sini supply-nya satu, blockchain-nya kita pilih Polygon. Jadi bisa pilih Polygon atau Ethereum, kita pilih yang Polygon karena kita pengen fee-nya itu yang murah, kayak gitu. Ya, habis itu kita klik tombol create. Nah, di sini gua akan klik tombol create. Nah, akan muncul ya, you create Unipto memes hashtag 1. Wow, you just create meme bla bla bla. Oke. Nah, di sini setelah kita upload, ini belum kejual ya. Ini belum kejual. Tapi orang sudah bisa lihat tapi belum terjual. Belum bisa dijual atau dibeli oleh orang lain ya. Nah, teman-teman kalau di sini teman-teman bisa ngecek dulu kalau ada perubahan-perubahan ya. Di sini kita coba refresh, harusnya dia akan muncul di sini satu item. Nah, langsung muncul ya, satu item ya. Di sini di jaringan Polygon, blockchain-nya Polygon, lalu di sini ada nama gua Yunepto Memes hashtag 1. Ya, di sini bisa di-favorit dan lain-lain. Oke, jadi tampilannya seperti ini kurang lebih. Ya, jadi di sini ada item 1, owner 1, ya floor price-nya masih 0, volume trade 0. Dan ini belum ada harganya karena belum kita jual, belum kita kasih harga. Ya, kalau di sini kan contoh yang CryptoPunk ini dia udah ada harga ya. Atau kita lihat ya ini contoh CryptoPunk, di sini udah ada harga nih. Ya, udah ada harga di sini ya. Price-nya udah ada, sell 110 Ethereum kayak gitu. Nah, di sini teman-teman kalau pengen edit dulu bisa edit. Jadi klik tombol edit. Jadi sebelum dijual, oh gue merasa ada yang kurang nih, harus ada yang gue ubah atau gue tambahin. Ya, teman-teman bisa edit dulu di sini. Oke, teman-teman bisa edit dulu di sini. Lalu untuk foto-foto yang di sini tuh teman-teman misalnya nggak, aduh gue nggak mau jadi upload deh, gue pengen hapus fotonya, bisa nggak kok? Bisa, teman-teman klik yang edit tadi, kan akan masuk ke bagian edit seperti ini. Nah, di bawah sini ada tulisan delete item. Ya, teman-teman bisa hapus fotonya ya. Nah, di sini ada freeze metadata. Jadi si freeze metadata ini, jadi foto yang teman-teman upload ini itu belum masuk ke dalam blockchain, tapi hanya masuk ke OpenSea. Jadi ini belum sama sekali belum masuk blockchain, tapi di OpenSea. Kalau teman-teman pengen dia masuk blockchain, teman-teman tinggal klik bagian freeze metadata ini, dinyalakan, habis itu klik freeze. Maka otomatis dia akan masuk ke dalam decentralized file atau masuk blockchain. Jadi udah nggak bisa dihapus lagi tuh, kayak gitu ya. Jadi kita jadi pastikan teman-teman udah yakin pengen itu di freeze ya, baru baru teman-teman benar-benar freeze. Oke ya. Next untuk jualnya gampang, teman-teman tinggal klik tombol sell. Nah, di sini kan dia akan minta masukin harganya dong. Ya, di sini ada durasinya, ya durasinya berapa lama kita pengen jual. Lalu di sini juga ada optionnya. Ya, di sini teman-teman bisa jual ke orang tertentu. Jadi misalnya foto ini cuma boleh dibeli oleh satu alamat wallet doang, teman-teman bisa tambahkan reserve for specific buyer. Tinggal masukin alamat wallet address-nya, maka hanya orang itu doang yang bisa beli fotonya. Tapi kalau teman-teman pengen semua orang bisa beli, maka teman-teman matikan saja fitur ini. Oke ya. Nah, di sini ada price, di sini price-nya pakai Ethereum ya. Kita masukin 0,001 ya, kita masukin 0,001 atau 3 dolar lah. Jadi kita pengen jual ini dengan harga 3 dolar atau 0,001. Ya, di sini durasi penjualannya kita masukin mungkin paling lama 1 bulan ya. Jadi bisa 1 hari, 3 hari, 1 minggu atau 1 bulan. Kita masukin 1 bulan aja durasinya. Ya, habis itu kita close. Habis itu kita klik complete listing. Nah, di sini ada fee. Fee-nya itu ada service fee 2,5% sama creator royalty itu 5%. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini kita klik complete listing aja. Ya, kita klik complete listing, maka otomatis di sini udah bisa terjual nih. Oke. Nah, di sini sebelum teman-teman complete listing, di sini teman-teman harus ikutin beberapa step dulu. Di sini ada namanya unlock currency, ya. Jadi di sini kita klik unlock, nanti akan minta tanda tangan atau sign in atau signature request dari MetaMask ya. Cuma di video ini nggak akan muncul karena nggak ketangkep, tapi di gua muncul gitu loh. Di sini gua klik OK, maka dia akan loading dulu unlock currency-nya. Lalu di sini ada sign in atau tanda tangan, kita setuju gitu loh. Maka kita klik sign in ya untuk menjual NFT ini. Lalu kita sign in aja, kita jual. Nah, wow, your NFT is listed. Jadi orang udah bisa beli nih. Nah, kita bisa share. Kita bisa share NFT kita ke orang lain. Contoh di sini gue pengen copy link atau gue share ke Twitter gue juga bisa kayak gitu. Ya, kita klik Twitter, maka akan muncul check out my NFT listing on OpenSea ya, tweet kayak gitu. Contoh di sini gue pengen tweet misalnya, nah dia akan muncul seperti ini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nanti orang akan ngeklik link ini, akan dihubungkan ke koleksi kita dan dia bisa beli. Ya, mereka bisa beli. Nah, di sini mereka bisa klik buy now kayak gitu. Ya, jadi ini koleksi kita nih, seperti itu. Ya,
Lalu di sini juga bisa cancel listing ya. Jadi kalau teman-teman pengen cancel listing pun tapi cancel listing ini setahu gue hanya bisa dilakukan ketika foto kita belum terjual. Jadi teman-teman bisa cancel listing lalu confirm aja kalau pengen batalin penjualannya. Seperti itu. Oke ya, jadi ini NFT-nya ya. Jadi sudah muncul nih dan sudah bisa dibeli oleh orang-orang. Ini kita refresh, kita lihat, maka akan muncul harganya di bawah sini. Nah, di sini ya. Price 0,001 ETH nih. Oke. Nah, udah muncul seperti ini ya. Jadi kalau kita klik fotonya itu teman-teman udah muncul Unepto Meme Collection, Unepto Memes #1 ya. Di sini ada harganya sale sampai Februari tanggal 13 2022 jam 7.53 waktu Indonesia Barat ya. Jadi orang lain tuh udah bisa klik buy now untuk membeli menggunakan ETH di jaringan Polygon. Dan ini belum belum pakai gas fee Matic ya, tapi ketika nanti kita klaim duitnya itu kita baru bayar gas fee Matic seperti itu ya. Jadi untuk sekarang ya teman-teman bisa minting secara gratis tanpa perlu membayar gas fee. Oke, ya paling itu aja tutorial untuk OpenSea ini. Sisanya teman-teman tinggal pinter-pinter marketingnya aja, pinter-pinter jualin NFT teman-teman ke orang lain. Ya teman-teman bisa minta bantuan atau bayar influencer atau content creator buat memperkenalkan NFT teman-teman ke dunia luar. Ya atau teman-teman ya tinggal tawar-tawarin ke orang-orang aja. Nih gue bikin NFT nih, mau beli nggak kayak gitu. Ya jadi teman-teman bisa bikin seunik mungkin, sebagus mungkin. Habis itu teman-teman lakukan yang namanya marketing. Ya, jangan cuma diam berharap ada orang tiba-tiba datang mengecek NFT teman-teman ya, habis itu membeli NFT teman-teman. Jangan, tapi kalau bisa teman-teman juga lakukan marketing atau selling ya, menawarkan ke orang lain karena ini ibaratnya kan ini adalah produk ciptaan teman-teman ya, teman-teman harus menawarkan ke orang lain kayak gitu. Oke, semoga video OpenSea ini membantu dan bisa mengedukasi teman-teman tentang NFT ya, tentang OpenSea. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Kalau teman-teman tertarik dengan NFT gue, silahkan kunjungi. Ya mungkin nanti gue akan upload beberapa foto buat lucu-lucuan aja. Oke, kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.